Horas Indonesia. Kali ini kami berjumpa dengan Bapak Sabar Martin Sirait. Kami akan berbincang, beliau ini sejak dulu rindu dan berjuang untuk satu provinsi di kawasan Danau Toba. Dia bagian dari awal-awal dari komunitas yang memperjuangkan provinsi Tapanuli yang saat ini juga dirindukan semua masyarakat Batak. Kami dengar belakangan ada juga gerakan relawan perjuangan pembentukan provinsi Tapanuli. Kita tahu bersama banyak komunitas, tidak salah ada banyak komunitas, tapi bagaimana membangun sinergi ini? Horas Abang Sabar Martin Sirait. Horas di Lae Hojot Merluga. Senang Abang. Tapian. Ini bukan pertama, berkali-kali saya mewawancarai Amang tentang provinsi Tapanuli. Dulu pernah di KPU Pusat, dulu juga pernah di Rawamangun, sekarang kita di Jalan Barkah, sekretariat dari gerakan ini. Tolong ceritakan kenapa harus ada lagi gerakan ini. Baik, terima kasih. Sejak keluar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, ratusan tokoh-tokoh masyarakat Batak, bangsa Batak, rakyat Tapanuli yang ada di Jabodetabek langsung bersifat otomatis rindu agar Kresidenan Tapanuli menjadi Provinsi Tapanuli, karena kita meyakini apabila Provinsi Tapanuli berdiri, maka bangsa Batak akan menjadi faktor penentu dalam perpolitikan nasional, penentu dalam hal memperbaiki kualitas kebangsaan dan keindonesiaan. Jadi bangsa Batak sejak Sisingamangaraja dan raja-raja Batak, begitu Indonesia mau merdeka, sejak 1908-1928 bangsa Batak memang rindu menjadi pelaku kunci di dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk diketahui bahwa Kresidenan Tapanuli adalah satu-satunya kresidenan di Sumatera yang belum menjadi provinsi, dan pada tahun 49 Presiden Soekarno sudah pernah menyatakan di muka publik waktu datang ke Baligi, menyatakan akan didirikan Provinsi Tapanuli _ Provinsi Sumatera Timur. Di dalam dokumen negara sudah ada Provinsi Tapanuli _ Provinsi Sumatera Timur. Tetapi dengan terjadinya dinamika pemerintahan di Sumatera Utara, Provinsi Tapanuli bergabung ke Provinsi Sumatera Utara dan Aceh menjadi provinsi tersendiri, Provinsi Aceh. Jadi segala hal terkait dengan provinsi, pendirian Provinsi Tapanuli, karena di Undang-Undang Nomor 22 itu cukup 3 kabupaten kota. Waktu itu kita mengorganisir 4 kabupaten kota. Dan sesuai perkembangan organisasi dan undang-undang, akhirnya menjadi minimal 5. Dan kita sekarang 5 kabupaten 1 kota, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Ngasundutan, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dan Kota Sibolga. Sudah lengkap semua dokumennya secara administratif. Bahwa ada suatu peristiwa yang di luar rencana dan di luar jangkauan, terjadi suatu peristiwa di rapat DPRD, Paripurna DPRD Sumatera Utara, sehingga keluar moratorium. Tapi sesungguhnya persyaratan administratif, rekomendasi pemerintahan Sumatera Utara, baik gubernur maupun DPRD sudah lengkap. Dan oleh sebab itu sebenarnya Bapak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat mudah mengambil kebijakan dalam bentuk diskresi. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bisa membuat Provinsi Tapanuli dengan
pernyataan politik dan juga ditindaklanjuti dengan keputusan politik. Soal-soal administrasi selalu bisa menyusul. Itu kira-kira kerinduan kita. Nah, itu keluar ke dalam, ada banyak perkumpulan, ada banyak komunitas yang berjuang untuk berdirinya Provinsi Tapanuli, baik di kabupaten kota yang bersangkutan maupun di Sumatera Utara, juga di Jabodetabek. Dan semua kita ajak, maka kita dirikan sekretariat bersama. Dengan moto kita katakan berjuta rekan juang kurang, baik itu pribadi, maupun itu perkumpulan, maupun marga-marga, maupun komunitas-komunitas, kita ajak. Maka kita buat Ise Naulo Roma Tuson. Berbentuk yayasan, monggo. Berbentuk perkumpulan, silakan. Kalau kalian berpesta sebagai tuan rumah dalam rangka perjuangan, undanglah kami. Kalau kalian kami undang, datanglah. Karena kita berjuang bersama. Dalam perjuangan tidak ada monopoli. Ripe-ripe dalam konteks budaya Batak. Ripe-ripe, ulaun perjuangan adalah ulaun ripe-ripe. Jadi kita mengajak siapa saja dan kita mau bekerja sama dengan siapa saja. Dengan grup mana saja. Sebisa kita supaya Provinsi Tapanuli ini segera berdiri. Para presidium nasional ini tidak ada ketua umum, dan kalau kita membuat surat minimal 5 orang menandatangan, dan kalau 6 orang bisa 7 orang atau ratusan orang. Salah satu program mendesak kita adalah sedang mempersiapkan kanvas merah putih 1000 meter yang ditandatangani oleh puluhan ribu, puluhan ribu yang menjawab dan menandatangani apa yang kita maksud dengan Provinsi Tapanuli dan mengapa bangsa Batak dan rakyat Tapanuli sangat membutuhkan Tapanuli sebagai provinsi dalam konteks mempertinggi kualitas persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Lalu bagaimana mensinergikan semua komunitas yang menamakan memperjuangkan satu provinsi Tapanuli? Karena satu hal, kita tahu bahwa selama ini kan nama Tapanuli sendiri menjadi kontroversi ketika rujukannya sebenarnya Tapian Nauli begitu. Lalu kemudian ternyata lewat undang-undang juga kita yang selalu mengatakan bahwa terganjal di undang-undang moratorium itu ternyata bukan moratorium lagi. Apa pikiran pendapat Pak Martin Paul itu? Sebenarnya kembali lagi, moratorium zaman Presiden SBY itu hanyalah pernyataan politik. Bahwa ada siaran pers, ada administrasi terkait, bisa saja. Dan saya juga mendengar wawancara dengan Pak Jokowi juga ada bentuk moratorium karena keterbatasan anggaran. Tapi sesungguhnya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan setiap hari, setiap saat bisa membuat keputusan untuk itu. Itu namanya diskresi. Bukan tidak selalu dalam keadaan darurat dia bisa mengambil keputusan, tapi dalam keadaan menjangkau sesuatu ke depan, beliau bisa mengambil keputusan. Apalagi saya sangat senang melihat Pak Jokowi, dia pernah mendapat marga Simangunsong, dia pernah mendapat marga Siregar, dan saya pikir di dalam hati dan pikirannya sangat dekat dia dengan bangsa Batak, dengan orang Batak. Dan hampir 90% orang Batak di seluruh dunia memilih Jokowi sebagai presiden. Dan kita wajarlah memohon persetujuan beliau. Dalam rangka itu kita akan melakukan gerakan-gerakan etis dan gerakan-gerakan simbolis dalam rangka memohon perhatian beliau agar beliau mengambil membuat satu diskresi dalam rangka kami dengar juga Tapanuli. Ada semacam kesepakatan bersama dengan Yayasan Tanoponggo dalam rangka apa? Untuk menggalang kekuatan semua lini apa? Iya, Yayasan Tanoponggo, Yayasan
Partukuan Tanah Partukuan itu ada di semua perhutaan dan Tanah Batak. Orang Batak sore-sore selalu bertukar hati dan pikiran di setiap pertukuan. Nah, Yayasan Pertukuan Tanah Ponggol ini bukan saja sangat simbolik, penting, tetapi juga dia membuat suatu kesinambungan Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera dengan sangat indah. Dan ada yang diperjuangkan di situ untuk membangun pariwisata nasional, kebersamaan nasional, kebersamaan Pulau Sumatera dan Pulau Samosir, dan kebersamaan internasional. Jadi yayasan ini saya lihat perjuangannya luar biasa dan jejaring mereka luar biasa. Apa salahnya kita bekerja sama? Tentu juga bersama. Kalau bersama Yayasan Pertukuan Tanah Ponggol bersama GRP 3T mau juga mengajak jejaring mereka menjadi jejaring kita, jejaring kita menjadi jejaring mereka. Kita menjadi kuat, mengajak orang berjuang bersama. Pak Martin, yang saya tahu sudah sepuh, di lebih 70 tahun umurnya, Ya. sudah puluhan tahun berjuang untuk Provinsi Tapanuli. Apa perasaan? Mungkin sudah letih atau memang masih punya harapan besar bahwa Provinsi Tapanuli harus ada? Saya tetap semangat. Saya tetap semangat, mungkin makin memiliki wisdom, ya, makin memiliki cita rasa bijaksana melihat dinamika yang ada. Maka saya bersama teman-teman sepakat, beribu kawan, bahkan berjuta rekan juang sangat dibutuhkan. Bayangkan aja kalau beribu itu 999.999 datang ke istana. Apa salahnya datang untuk memohon kepada Presiden Jokowi agar Provinsi Tapanuli sebagai perekat dan indikator peningkatan kebersamaan berbangsa dan bernegara. Apa salahnya? Kita tidak mau meminta negara, kita mau meminta provinsi. Sangat wajar dari sejarah, dari kehususan Habatahon, sangatlah wajar berdiri Provinsi Tapanuli. Bahkan kita bilang Provinsi khusus Tapanuli, ditinjau dari sosiokultural, ditinjau dari kultural, ditinjau dari Danau Toba yang meledak, ya, yang terbentuk 75.000 tahun yang lalu. Itu sangat kita dambakan dan itu kita tulis berupa buku. Baik. Kehususan itu. Terima kasih Pak Sabar Martin Sirait, salah satu Presidium Gerakan Relawan Perjuangan Pembentukan Provinsi Tapanuli. Horas.